Saking pengen seperti Mick Jagger, saya pakai celana senam ibu saya. Itu SMP kelas 1, kebayang nggak? Karena SMP kelas 1 kan cungkring, pahanya tuh nggak berbentuk, lurus aja gitu. Pakai celana senam, pakai baju t-shirt yang dibuntungin tangannya, sobeknya panjang sampai ke ketek, gini ketek. Kemudian pakai sal, pakai sepatu tinju paman saya, jalan di Ciamplas, kebayang nggak panas-panas. Setolol itu gitu, saking ngefansnya setolol itu. Jadi saya kalau ngefans nggak mikir 2 kali. Totalitas lah ya. Totalitas dulu. Di Ciamplas. Tetangga kan semua tuh orang kenal semua, sama keluarga kami tuh kenal semua. Jadi pasti ada orang yang bilang, gelo, pasti ada gitu kan. Nggak mungkin nggak ada yang bilang gitu. Pede aja, gaya bisa. Mick Jagger sedang jalan di Ciamplas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dan Kang Yuki Pasben. Assalamualaikum. Saya bagian saya assalamualaikum. Tadi Kang Zaki yang bilang assalamualaikum. Sehat Kang? Alhamdulillah. Kesibukan apa nih sekarang? Ngelamun. Ya kesibukannya apa ya? Saya bingung kalau misalnya kesibukan. Pokoknya mas nggak pernah pulang ke rumah aja. Bisa segitu? Jadi saya sekarang sudah tidak. Hari ini aja terakhir saya pulang ke rumah itu 2 hari lalu. 2 hari lalu pulang pun cuman mandi, ganti baju, langsung pergi lagi. Apa itu ukuran sibuk? Saya nggak tahu ya. Apakah itu termasuk orang yang aneh gitu? Saya juga nggak tahu. Apakah ada yang lebih aneh dari saya? Tidak pernah pulang ke rumah, udah kayak Bang Toyib, nggak tahu juga ya. Tapi dicari sama anak atau nyonya? Mereka sekarang kan zaman teknologi ya. Jadi ada apa-apa tuh pasti. Kayak tadi nih, si Sulung, Mak di mana? Saya dipanggilnya Mama. Mak di mana? Lagi podcast. Aku nelpon ya. Nah, ini dia langsung nelpon. Jadi dia nanya, ada bikin amalan apa yang dikirimkan untuk orang yang meninggal. Punya sahabat yang meninggal. Dia pengen bikin pengajian, dia pengen mimpin pengajian, dan pengen apa aja yang mesti dibaca. Makanya saya bilang, alhamdulillah, anak saya ternyata soleh. Alhamdulillah. Usia berapa tuh? 29 apa 20 berapa ya? Udah selesai kuliah lah ya? Ya, anak saya alhamdulillah yang laki-laki rata-rata kuliahnya berantakan. Jadi saya bingung nih, apakah ini karma? Apakah saya bukan bapak yang baik? Tapi alhamdulillah saya dikasih anak-anak yang sangat untuk ukuran anak zaman sekarang termasuk yang sangat agamis. Begitulah kurang lebih. Tapi bapaknya selesai kuliah kan? Saya selesai kuliah, tapi saya kabur ketika harus ngambil S2, saya kabur. Jadi karena kalau dosen itu kan umur 35 harus sudah S2. Iya. Kalau nggak umur 35 nggak S2, dia harus keluar dari kampus. Saya waktu umur 31, saya disuruh ngambil S2. Saya milih daripada saya harus ngambil S2, saya milih kabur dari kampus. Sempat ngajar? Ya, jadi sempat saya tinggalkan kampus dan saya resign sebagai dosen karena saya nggak mau ambil S2. Saya hayang ben-benan. Kacau ya? Kacau ya? Cerita kecil dulu nih. Jadi sekarang saya karma buat saya. Anak-anak saya semua tidak memilih kampus, tidak memilih perguruan tinggi untuk mereka belajar. Mereka memilih belajar dengan caranya mereka sendiri. Tapi ada yang kuliah? Ya, ada yang kuliah, ada yang lulus kuliah. Kan anak 4 kan? Yang berantakan berapa kuliahnya? 3. Cowok semua? Yang cowok. yang ya ampun kuliahnya. Tapi mudah-mudahan si bungsu ini sekarang sudah mulai pengen kuliah lagi. Mudah-mudahan dia punya tenaga besar untuk pengen lebih tahu banyak hal dibanding saya. Semoga, amin. Kang, ini kan kecil di luar ya, di Jepang ya. Ya, saya memang punya masa kecil di Tokyo sekitar tahun 78, 79, 80, 81. Jadi saya kembali ke sini tuh udah SD mau ujian masuk SMP. Jadi
saya punya perbandingan yang cukup di umur tahun segitu ya, tahun segitu, yang tahun 80-an kan Indonesia juga Bandung juga masih sangat sepi, terus angkot itu masih juga sedikit, bus kota itu juga jarang banget rute, ada bis kota tapi rutenya lama, Kebun Kelapa sampai Ledeng itu cuma 1 bis, nanti nongol lagi 2 jam kemudian gitu. Jadi masih sangat ini. Dulu Jepang itu udah jadi sebuah negara yang maju dengan segala kelengkapan kehidupan yang sudah terurus dengan sangat baik. Sistem politiknya sudah beres, nggak ada suksesi, terus kemudian sistem perekonomian sudah rapi, industri dan sebagainya sudah ditata dengan sangat baik, sistem perpajakan, sistem kependudukan, sampai ke sistem transportasi sudah sangat detail, sangat beres gitu. Jadi bus yang lewat setiap stop plat pemberhentian di pinggir jalan udah pasti jam segini lewatnya, pasti jam segitu gitu. Udah begitu beres. Sementara pulang ke sini waktu itu semuanya udah beres. Terus kecewa dong? Udah kecewa. Ini karena masih muda, karena masih polos, maka nggak mengerti cara menggunakan pengalaman itu. Jadi melihat sebuah kemajuan, pulang ke sini segalanya berantakan, akhirnya saya menjadi pemberontak. Jadi kerjanya nyalahin orang di sini aja. Ini orang nggak benar sih, buang sampah di mana aja, kacau ini. Nah ini bawel gitu. Sampai akhirnya jadi pemberontak di sekolahan. Jadi kalau guru ngomong saya selalu nembal dalam bahasa Sunda, namanya dalam bahasa Indonesia apa ya? Nanti diterjemahkan lah. Nembal. Guru nerangin saya memotong pembicaraan guru, protes dan sebagainya. Jadi akhirnya saya punya klasifikasi bad boys, budak tapi kasebeleun di antara guru-guru. Dan ya itu tadi nggak ngerti bagaimana menggunakan kelebihan pengetahuan dan kelebihan pengalaman dalam kehidupan. Saya akhirnya jadi kebiasaan, jadi pemberontak, jadi tukang protes. Akhirnya saya memilih media musik untuk melampiaskan penasaran dalam kehidupan. Nilai-nilai yang pengen dilontarkan, kalau dilontarkan di mana aja ternyata banyak masalah. Di SMA itu? Ya, jadi banyak masalah dengan guru, jadi banyak masalah dengan orang tua, jadi banyak masalah dengan lingkungan. Karena saya selalu protes, selalu mengeluarkan unek-unek begitu saja gitu di depan orang. Akhirnya saya memilih diam, saya memilih musik. Wah, musik bisa pakai media protes ternyata. Dari mulai senang berkarya, senang nulis lirik, senang bikin puisi, protesnya lewat situ. Jadilah pemberontakan ini menjadi karya. Akhirnya jadi rocker deh. Pada saat mulai terbentuk, itu band pertama pas band? Saya main band dari SMP, mulai main band, rajin band-bandan lah ya. Itu SMP kelas 3. Nama bandnya masih ingat? Band pertama tuh? Lupa ya? Lupa. Kebentuk pas band di SMA? Pas band itu kebentuk ketika saya sudah kuliah. Kuliah tingkat 1, ketemu dengan Beng Beng itu kakak kelas di tingkat 2, saya tingkat 1. Pemain bass waktu itu juga sama, kakak kelas, dia tingkat 2, saya tingkat 1. Drummer waktu itu 3 tahun dari kami. Jadi dia paling tua drummer, kemudian Beng pemain bass, saya paling muda. Di Unpad. Di Unpad. Beng di peternakan, di pertanian, drummer orang peternakan, pemain bass sastra Indonesia dulu. Terus kami mulai serius, kami mulai senang bikin lagu, kemudian karena dulu jalannya memang nggak ada jalan untuk masuk industri dulu susah ya, jadi akhirnya kami membuat indie. Pas band kan punya julukan band indie pertama di Indonesia ya. Jadi kami dengan berbagai segala keterbatasan cari sponsor, cari dukungan, cari label yang bangkrut untuk bisa bikin bayar pajak dan sebagainya, sampai akhirnya
kami bisa kerjasama dengan Nova Record, sebuah label yang hanya bisa beredaran, mempunyai hak edar untuk Jawa Barat saja. Jawa Barat. Akhirnya keluarlah mini album pertama kami tahun 93-94, saya lupa. Judulnya For the Sand. Itu tahun segituan lah, hanya mini album 4 lagu saja. Lagu jagoannya? Lagu jagoannya karena cuma 4 lagu, jadi buat kami itu jagoan semua. Jagoan semua, yang paling hits. Ya, macam-macam. Jadi karena dulu hits itu dari radio kan. Oke. Radio yang bikin jadi hits. Ada yang di Jakarta yang hits lewat lagu kedua Old Fashioned Sickness. Terus ada yang masuk jadi hit juga dari lagu bahasa Indonesianya Dogma. Terus ada yang dari lagu slow-nya Here Forever. Ada yang malah lagu yang rock banget gitu, di band di radio rock, Gangster of Love gitu. Jadi semuanya punya kekuatan sendiri-sendiri. Oke. Alhamdulillah. Nggak betul-betul ngehits karena memang jualannya cuma sekitar awal itu cuma 6.800 kaset pieces. Dan kami kaget karena ternyata untungnya gila ternyata dagang kasetnya saking gede untungnya kan Di tahun itu ya. jadi ngejual 6.000 pieces kaset saja kami bisa ke Singapura, kami bisa belanja alat musik yang mahal-mahal, bisa beli gitar, bisa beli ampli, bisa beli peralatan dan sebagainya. Jadi memang zaman kaset itu zaman kemasan musik betul. Dan album kedua lebih gila lagi ya? Ya alhamdulillah setiap album itu kami punya penjualan yang menyenangkan. Kalau sampai sekarang berapa album? Sekarang kami punya 10. Masih di label? Enggak. Sampai album ke-9 kami bersama Aquarius. Album ke-10 ini sudah bersama label lain. Hebat ya, masih ada label yang mau mengikat gitu. Ada memang panjang sih kalau ngomongin industri ya. Memang enaknya kalau ngomongin industri ngomong industri lagi. Jangan mau pemain bandnya. Kalau mau pemain bandnya malah pusing ngobrolnya pasti. Biasa kan kalau satu band itu sekarang di zaman sekarang kan bisa jualan sendiri tuh. Banyak yang kita jualan sendiri dong, nggak usah pakai label lagi. Ya, gitu kan. Ya betul. Ya memang kalau kita punya perangkat yang sangat layak, apalagi sudah biasa berdagang dengan dunia bisnis yang online dan sebagainya, kemudian bisa berhubungan dengan sangat baik dengan berbagai macam keperluan yang ada di dalam gadget saat ini. Bisa mengeksploitasinya, punya waktu untuk mengeksploitasinya, memang menguntungkan. Ini zamannya semua orang dari bukan siapa-siapa, atau zamannya orang dari dalam rumah bikin komposisi dijual ke dunia. Betul. Bisa hari ini. Nah persoalannya kami ini orang lama. Tapi kan orang lama ini produknya dari Jepang. Itu kan udah ada di Jepang zaman itu. Jadi zaman sekarang ini tahun berapa kurang lebih ya, tahun 2004, 2005 bergeser dari dunia analog ke dunia digital. Itu di dunia industri musik itu sekitar tahun 2004, 2005 orang bergeser dari beli kaset, dari beli CD pindah ke digital. Dan kemudian orang mulai download MP3, kemudian orang mulai ringtone dulu, ringback tune, orang beli dari situ, jual di situ, sampai akhirnya orang pindah ke digital, benar-benar ke digital ya. Zaman lompatan dari analog ke digital ini memang luar biasa perubahannya, ke bentuk pasar, ke bentuk dagangan, ke bentuk jualan, ke membuka link promosi dan sebagainya juga caranya berbeda dengan cara kita yang zaman dahulu. Dan ini buat saya pribadi, saya merasa saya nggak sanggup untuk pindah, untuk berevolusi, untuk bereformasi atau berevolusi industri itu nggak sanggup. Wah saya nggak sanggup, saya bilang ini betul-betul dunia baru dan saya harus memulai dari nol. Itu buat saya akhirnya memilih jadi gimana anak-anak aja, gimana band aja. Richard mulai dengan belajar lagi, beng belajar lagi, kemudian
mencari link-link baru untuk bekerja sama dan sebagainya. Kalau saya malah tidak. Apa yang terjadi kepada saya malah berevolusi ke dalam bentuk yang lain. Kalau dulu saya sangat zohiriyah dalam bahasa agama tuh, sangat memenuhi penasaran pemuasan terhadap kepentingan-kepentingan yang sifatnya dunia. Tiba-tiba malah lari ke spiritual. Jadi mulai menangkap bahwa saya ini ternyata tidak hanya yuki yang terbuat dari daging, dari tulang, ada bagian lain dalam diri saya yang ternyata terbuat dari cahaya, dari ruh. Gitu. Ini perkara yang mesti dipelajari lagi, dan mesti diulik lagi, dan mesti dikejar. Jadi 2007, 2008 orang lain sibuk mempelajari digital dan sebagainya, saya mempelajari perkara-perkara rohani. Tapi kan biasanya kan ada yang mentor lah ya, yang ngajak atau gimana? Saya pertama kami ini tiba-tiba punya backing vokal di pas band, namanya Idai Halimi. Beliau itu ternyata bukan sekedar penyanyi, beliau itu sebetulnya kelasnya ustadz, karena dari kecil hidupnya pesantren, sampai lulus, sampai nikah, itu semua urusannya hanya agama. Tapi entah kenapa gairahnya terhadap musik sangat tinggi sehingga memilih menjadi pemain band. Pengen jadi backing vokal, jadi vokalis dan sebagainya, pengen punya album dan sebagainya, pengen ada di industri musik. Beruntunglah beliau merapat ke pas band tahun 2007, 2006, 2007. Sering kami diskusi, sering kami ngobrol, dan diam-diam kami main ke Agim, nongkrong di Agim malam Jumat di pengajian Agim. Kadang-kadang saya sendirian, sudah dapat punya pengalaman bersama dia, saya berangkat sendirian ke Agim. Kadang-kadang ke Salman. Nah ini tahun 2008. Tapi kekuatan itu nggak lama. Kekuatan itu nggak lama, hanya berkisar 1,5 tahun atau 2 tahunan. Istiqomah mencari-cari jawaban atas segala nilai-nilai spiritual. Dan satu pasal bisa amal, dapat bab 2 bisa amal, dapat bab 3 bisa amal, dapat bab 6, bab 7, bab 8 baru bisa amal. Cepot semua. Nah, ini ada masalah nih. Ada masalah dalam perkara gairah untuk mempertahankan ibadah-ibadah. Kemudian saya alhamdulillah dikasih bencana tabrakan 2015, itu membangkitkan keinginan untuk lebih serius lagi. Kecelakaan apa? Kecelakaan mobil? Motor. 2015 motor. Nah, kemudian saya diajak oleh seorang teman untuk coba itikaf 3 hari di masjid, sebagai proses islah, memperbaiki amal-amalan, memperbaiki niat, memperbaiki perspektif pola pikir dan sebagainya terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ternyata itu berimbas luar biasa. Pulang dari 3 hari itu mindset, pola pikir, cara pandang berubah total. Nah, dari situlah akhirnya saya menyatakan saya hijrah. Di tahun 2016 awal. 16. Terus vakum dong ya, band? Enggak, jadi saya udah cuek sama band. Jadi band mau ngapain kek, band mau manggung, mau nggak manggung, saya cuek aja. Dapat kabar, manggung, ayo manggung. Selesai, pulang ya, pulang. Nggak ada lagi kehilangan passion terhadap musik, terhadap pekerjaan. Tapi melaksanakan kewajiban sebagai vokalis kan? Saya berusaha tidak menguasaikan teman-teman. Kan salah guru saya kan mengajarinya gitu. Jadi hati-hati, kamu mungkin akan kehilangan gairah terhadap dunia dan sebagainya, tapi nggak boleh meninggalkan lingkungan lama. Nggak boleh meninggalkan pekerjaan, nggak boleh meninggalkan lingkungan lama, tidak boleh meninggalkan teman-teman, tidak boleh meninggalkan komunitas di mana kamu dulu berkembang. Musik itu apakah hobi? Dulu hobi ya? Dulu hobi dan pekerjaan. Hobi dan pekerjaan. Waktu kecil hobi. Jadi pekerjaan akhirnya jadi profesi. Jadi kebutuhan. Baik kebutuhan berkarya, mengeluarkan unek-unek pikir, pengalaman berpikir, semua tumpah jadi lagu, jadi lirik dan sebagainya.
Jadi bagian dari membangkitkan gairah terhadap kehidupan itu sendiri. Terus kemudian ada income masuk akhirnya jadi kebutuhan. Betul. Menjadi kebutuhan, bagaimana membiayai kehidupan, kemudian membiayai anak-anak sekolah dan sebagainya. Nah setelah hijrah, ada rasa yang berbeda terhadap perkara semua yang berhubungan dengan dunia ini. Misalnya, sederhana saja sebetulnya, sederhana berpikir atas keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dulu kan kita nggak punya kesadaran bahwa ini rezeki dari Allah, kita nggak punya kesadaran sebelumnya. Ini Allah yang buat, nggak ada kesadaran untuk itu. Setelah hijrah, oh ini di Allah, ini cahitnya. Betapa malaikat bekerja keras menyiapkan susu yang hari ini saya harus minum. Dia kalau menjadi susu di mungkin seminggu lalu masih dalam toko di Alfamart. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya masih ada di perut sapi. 6 bulan, 7 bulan lalu masih bentuknya benih rumput ada di atas tanah. Kemudian masih belum jadi apa-apa setahun lalu. Ketika Allah tetapkan Yuki harus minum susu pagi ini, malam ini di Kampring Cafe, maka malaikat sudah bekerja setahun lalu. Mempersiapkan jangan sampai Yuki tidak dapat susu hari ini, seperti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh gitu ya Allah, ternyata. Nah, ini timbul kesadaran-kesadaran lain yang sifatnya spiritual. Oh, saya bisa punya ini pekerjaan karena Allah. Oh, saya bisa minum ini karena Allah. Oh, saya bisa punya pakaian seperti apa yang saya pakai hari ini adalah karena Allah. Nah, ini timbul keyakinan yang hebat yang membuat akhirnya ngapain gue mesti kerja capek-capek ya? Tuh Allah sudah tetapkan bakal gue akan ketemu ini, akan ketemu ini. Jadi tinggal melewatinya dengan sebaik-baiknya, melewati dengan ketaatan yang hebat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai mengecewakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian menggunakan sebaik-baiknya dan berguna juga untuk orang banyak. Betul. Sesimpel itu udah aja gitu. Jadi ngapain gue capek-capek? Jadi gue ngapain lagi kalau mesti dikerjakan? Ternyata adalah akhirnya saya diperkenalkan kepada sebuah usaha bagaimana mendapatkan nilai-nilai besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah bagaimana sholat tidak tertinggal tepat waktu, bagaimana zikir dan doa tidak pernah tertinggal, kemudian baca Quran tidak tertinggal, dengar hadis-hadis sejarah Rasulullah SAW juga tidak pernah tertinggal, belajar lagi. Ternyata ada perkara-perkara besar yang lain. Bagaimana menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada orang banyak. Oh, ternyata ini hadiah besar. Ternyata ini nilai yang luar biasa besarnya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi akhirnya pertemuan saya dengan beberapa teman kembali silaturahmi, kembali menapaki perjalanan masa lalu, bergaul lagi sama anak band, bergaul lagi dengan teman-teman musisi, bertemu lagi dengan pengamen-pengamen masa lalu, teman-teman masa lalu dan sebagainya dengan perspektif yang berbeda. Jadi bagaimana pertemuan itu membicarakan Allah, membicarakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian bagaimana menginspiring itu apa ya? Dulu pas band tidak mengajari orang main musik, tapi dengan pas band berkarya, membuat lagu, manggung, orang terinspirasi. Gua pengen jadi musisi. Nah ini menginspiring, bukan mengajar. Nah, ternyata agama pun demikian. Agama itu ternyata jauh lebih hebat dikerjakan oleh para sahabat dan Rasul kita. Dulu bukan mengajar, tapi menginspiring. Datang Rasul kita, ketemu Yahudi buta, kerjanya maki-maki, anak muda, ini jangan dekat-dekat dengan orang namanya Muhammad. Dia itu tukang sihir. Suapin. Terus saja dengan lembut, makanan dilembut-lembutin. Suapin lagi, sampai meninggal Rasul. Ketika Sayyidina Abu Bakar nanya kepada istrinya Rasul, yaitu anaknya sendiri, apa yang belum dikerjakan oleh Rasul dan belum aku kerjakan hari ini? Ngasih makan orang buta yang ada di pinggir pasar. Oh,
Maka Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ngasih makan. Oh ini Yahudi buta. Suapin, wah ngomong jelek-jelekin Rasul. Nafsu kan, lama-lama. Dan akhirnya, anak muda ternyata ini bukan kamu yang biasa nyuapin saya. Kamu ini kasar, berbeda dengan orang yang nyuapin saya. Dia itu lembut sekali, tidak sekasar kamu. Ketahuilah ibu, yang nyuapin kamu dulu adalah orang yang kamu maki-maki tadi. Namanya Muhammad. Wah langsung nangis dan minta masuk Islam. Jadi bukan dengan kata-kata, bukan dengan adu argumentasi, bukan dengan adu IQ atau data yang hebat. Wah kayak Zakir Naik gitu, adu bicara bukan. Tapi dengan akhlak yang hebat. Inilah inspiring. Ya. Jadi dengan amal orang terinspirasi. Ya. Sama dulu Mas Ben tuh gitu, nggak mikir orang lain sebetulnya, dipikir bagaimana bikin lagu asik, bagaimana manggung asik. Oke. Oh, orang akhirnya keren nih Ben, gua pengen kayak Ben ini. Anak-anak kecil waktu itu, anak-anak MBG, SMP, SMA yang main gitar, yang main bass, yang main drum, pengen jadi pemain band semua. Tahun 94, 95, 96. Nah, ini inspiring. Kembali ke masa lalu nih kan. Biasanya kan kalau anak dosen itu anaknya itu nggak jadi seniman lah ya. Akang ini kok jadi seniman nih? Ceritanya gimana sih? Kami itu keluarga seniman sebetulnya. Oke. Bapak saya itu almarhum, dia main trompet, dia main harmonika, dia main saksofon, terus drum band dan sebagainya. Pokoknya gitulah. Senang bernyanyi. Ibu saya juga senang bernyanyi, penari. Jadi kami sebetulnya sangat seniman. Jadi nyanyi-nyanyian itu ada di rumah setiap hari. Oke. Dari mulai saya kecil, saya dengar Rolling Stone, dengar Beatles, dengar Frank Sinatra, sampai dengerin Led Zeppelin. Jadi kami itu dengar berbagai macam musik. Kemudian ibu itu punya adik laki-laki yang semuanya ikut ke ibu saya. Begitu ibu saya nikah, adiknya semua ikut ke Bandung. Karena dia orang Jakarta kan. Pada pengen menjadi orang Bandung. Itu kamarnya berjejer. Senang musik semua. Satu senang Rolling Stone, satu senang Beatles, satu senang Led Zeppelin, satu senang Black Sabbath. Tiap pagi sebelum mereka sekolah, bunga. Yuki kecil itu terlihat kamar paman saya ini gambarnya Mick Jagger, kamar yang ini kamarnya poster-posternya Beatles. Masuk kamar yang sebelahnya lagi, Led Zeppelin dengan celana Chuck Berry, Robert Plant yang ganteng, rambutnya bunga-bunga itu. Keren. Jadi semua itu inspiring, yang secara nggak sadar masuk ke dalam pikir, ke dalam mata, ke dalam kuping, lagu-lagunya dengan cerita-ceritanya, bahwa Mick Jagger itu seperti ini, bahwa Robert Plant itu seperti ini, akhirnya menjadi sesuatu yang gua pengen kayak gini. Itu begitu kuat pengaruh waktu zaman saya kecil itu. Kemudian kami pindah ke Jepang, dan di Jepang kami menonton bahwa musik itu sangat hidup. Oke. Jadi Jepang itu tahun 78, 79, 80 itu sudah didatangi oleh artis-artis luar negeri. Sudah didatangi oleh band-band dari Amerika, dari Inggris sudah bikin pertunjukan di Jepang. Jadi laser udah ada tahun 80, udah laser, pertunjukan dengan laser, dengan lampu, pertunjukan yang hebat dan sebagainya. Itu juga terpengaruh besar, memberi pengaruh besar dalam kehidupan saya. Wih keren gila. Jadi vokalisnya gagah pisan gitu. Terus bisa menyihir orang, bisa memberikan pertunjukan yang hebat, bisa menginfluence orang. Wah ini pekerjaan yang keren. Dan ternyata itu kuat bisa tertanam dalam jiwa saya, dalam pikiran saya, sehingga bapak saya nyuruh saya sekolah ini, sekolah itu, nyuruh mempelajari buku ini, buku itu, buku ekonomi, buku sosial, buku budaya, buku filsafat, apa semua pelajaran-pelajaran hebat yang diberikan bapak saya dalam buku-buku yang hebat, dalam kurikulum yang karena bapak saya
guru besar, jadi ini kamu harus tamatin, ini harus kamu tamatin, ini harus tamatin. Mau dibaca bukan dipakai untuk menjadi dosen atau untuk menjadi orang expert di bidang yang dipilihkan oleh orang tua. Malah saya pakai buat bikin murid. Ada jadi pemain-pemain ya. Kang, nyangka nggak kalau misalnya tiba-tiba bisa terkenal gitu loh sampai sekarang? Kalau ngomong terkenal, Dikenal lah. saya alhamdulillah banyak tanda bahwa Allah sudah pilihkan buat saya perjalanan itu. Saya sadar dari kecil. Ya. Jadi dari saya kecil saya selalu jadi pusat perhatian. Jadi selalu pusat perhatian. Macam-macam yang bisa jadi pusat perhatian saya. Saya tiba-tiba main bisbol, orang melihat saya aneh main bisbol, kemudian saya jadi orang yang rajin bikin home run, kemudian saya jadi pitcher yang bisa membuat strike gitu. Jadi pembicaraan orang. Terus kemudian saya main BMX, jadi juara Indonesia. Kemudian saya senang nyanyi, main gitar. Setiap saya nongkrong, orang memperhatikan kehadiran saya. Jadi selalu saya di mana saya ada, saya selalu mengundang perhatian orang. Jadi buat saya nggak perlu berpikir untuk jadi terkenal. Saya merasa bahwa Allah memberikan jalan mudah untuk membuat kehadiran saya selalu menyenangkan orang lain. Oke. Orang itu ada masanya ya. Ya. Dan masa ada orangnya. Jadi aneh aja. Saya datang, orang suka. Saya bikin sesuatu, orang suka. Ini mah anugerah dari Allah ya. Yeah. Gak semua orang dikasih kekuatan untuk itu, untuk bisa hadir dan disukai orang. Dari mana bisa punya suasana seperti ini? Memang adalah terbang kehidupannya di keluarga yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Ya, saya ini keluarga yang gaduh-gaduh. Ibu dari keturunan yang banyak suku bangsa. Terus jadi membuat saya bisa berjumpa dengan orang Medan, bisa ketemu dengan orang Ambon, saudara dari Aceh, saudara dari Sunda, saudara dari Jawa, saudara dari Arab, saudara dari mana saja gitu. Dan membuat saya menjadi orang yang mudah bergaul dengan berbagai macam orang dari kecil. Ya. Ini juga mungkin salah satu jalan kenapa saya punya sesuatu yang membuat orang mudah gaul sana gaul. Jadi ketika terkenal, malah saya tidak merasa menikmatinya. Kenapa tuh Kang? Dulu saya punya kebiasaan yang sangat aneh, misalnya sering nongkrong di jalan, main gitar, nyanyi-nyanyian di trotoar jalan, ikut nongkrong sama para pengamen, kadang-kadang main sepeda, main BMX, kemudian capek berhenti di jalan, kemudian tidur-tiduran, nongkrong sama orang-orang di jalan dan sebagainya. Itu adalah sebuah kesenangan dan yang membahagiakan diri saya. Yeah. Ketika terkenal, nggak bisa lagi. Oke. Jadi kalau tiba-tiba Nggak bebas ya? tiba-tiba angkring, Yuki Paspennya, Itu foto, tanda tanda tangan dan sebagainya. Aduh ya udah, aduh kapas aku pindah. Tapi kan Jadi komik itu harus sama. ramah, terpaksa ramah, walaupun saya nggak pengen ramah. Udah nanti kesel, kerokok, seri, apa kabar ya? Tanda tangan, ya, aduh, pindah. Butuh privasi ya. Ya, jadi saya bukan termasuk orang yang menikmati waktu itu. Jadi orang-orang yang menikmati pengen terkenal kemudian menikmatinya, saya malah tidak. Saya baru menikmati itu setelah punya album keempat, album kelima saya baru bisa menikmati, baru bisa menyesuaikan diri. Jadi termasuk lambat, saya ini orang yang lambat menyesuaikan dengan suasana dan keadaan ketika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Oke. Lumayan lama, 5 tahun itu lumayan lama ya. 4 album tuh lumayan lama. 5-6 tahunan itu. Suatu waktu kalau ditinggalin fans gimana tuh? Sekarang saya terbalik.
fans ketakutan ketemu saya. Karena saya pasti taskil, dalam bahasa agama taskil itu mengajak atau mentargib. Targib itu menceritakan agama pada orang, mengajak dengan cara yang ini loh, ini datanya, ini cerita masa lalunya, ini sejarahnya. Jadi kita harus begini, Nah, ini saya sekarang punya kesukaan itu, punya pekerjaan baru, bagaimana skill, bagaimana nargib orang. Dulu fans mengajak kerja saya, sekarang saya terbalik, saya datengin mereka, saya kumpulin, saya taskil, saya targib, kemudian saya hijrahkan, ayo hijrah. Alhamdulillah sekarang udah ada, kami ini Pas Band ini punya fans namanya pasar. Dulu ada pasar Sukabumi, pasar Jakarta, pasar mana. Sekarang udah ada pasar hijrah. Semuanya. Sudah ada pasar hijrah. Mereka bikin komunitas pasar dan hijrah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi tabungan akhirat. Nggak bikin lirik lagu yang berbau. Bikin. Dakwah. Ada lagu Pas Band terakhir itu lagu tentang agama, itu sebenarnya tentang spiritual. Judulnya Sesungguhnya. Jadi itu menceritakan dua perihal dasar manusia yang sering kita lupakan. Yaitu perkara rohani. Rohani manusia. Apa yang rohani kita inginkan? Apa yang rohani kita maui? Mau ingin ya, bukan rasa. Apa yang dirasakan oleh rohani kita. Nah, rohani ini kita punya keinginan, tubuh kita punya keinginan dan punya perasaan. Lapar ya, kedinginan nih. Nah, ini zohiriyah. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang dirasakan oleh si rohani. Apakah rohani kita sedih, apakah sengsara, apa nelangsa, apakah dia berbahagia, kita nggak pernah tahu. Kita jarang melihatnya. Sama keinginan. Gue pengen punya mobil baru nih. Gue pengen punya rumah baru. Gue pengen punya komputer baru. Nah, itu kita tahu semua. Sudah waktunya saya punya komputer baru. Ternyata Mac saya sudah tertinggal. Nggak bisa dipakai kerja lagi misalnya. Saya ganti Mac baru misalnya. Tahu. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang rohani kita inginkan. Betul. Nah, ini dalam bahasa agama kita disebutnya zauh dan mimah. Kalau nggak salah perasaan itu zauh dan mimah, keinginan. Nah, saya ini tahu ternyata kita tuh rohani ini punya keinginan sendiri, punya perasaan sendiri, punya zauh, punya mimah. Akhirnya saya buat jadi lagu. Berapa lagu? Jadi lagu, judulnya Sesungguhnya. Satu aja belum. Maafkan aku yang telah pahami mimah jiwamu untuk bahagia yang sesungguhnya. Sudikah engkau ampuni jiwaku yang telah pahami jiwamu untuk bahagia yang sesungguhnya. Jadi saya buat ini buat semua orang yang ada dalam kehidupan saya. Istri, anak, orang tua, fans, teman, sahabat, teman kerja, semuanya. Jadi saya selalu bertempur bagaimana anak-anak tercukupi, pakaiannya bagus. Isi saya, mobil baru mau ganti, mobil Eropa jangan pakai mobil Jepang sakit leher. Ganti pelek yang bagus 19. AC yang bener, kaca film harus Vicul dan sebagainya. Sound system mesti bagus. Ya, anak-anak beliin mainan yang bagus. Tapi nggak ngerti berapa banyak dia menangis hatinya, ruhnya. Tapi nggak ngerti betapa ruh anak saya nelangsa, nggak pernah ngerti. Setelah tahu agama, ya Allah ternyata mereka semua sengsara karena nggak mengenal Tuhan. Mereka nggak bahagia ruhnya, mereka nggak terpenuhi keinginan ruhnya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya buat lagu itu. Di anak-anak ini apakah ada penerus nih ngikutin bapaknya sebagai anak-anak main musik semua, tapi nggak meyakini kalau musik adalah mata pencaharian yang bagus untuk masa depan. Apa enggak di? Jadi kan mengalami melihat bapaknya kadang-kadang punya duit, kadang-kadang nggak punya duit, kadang-kadang nggak pulang-pulang tur
tapi punya duit. Begitu ada di rumah, yakin duit tunggu gitu. Jadi mereka melihat, oh ini bukan pekerjaan yang baik. Jadi mereka main musik, walaupun diperkenalkan pada musik, tapi mereka nggak memilih jadi profesi. Mereka mengerjakan sebagai hobi, tapi tidak menggunakannya sebagai profesi. Nggak dituntut sama bapak ya? Enggak. Saya lebih memilih seperti bapak saya, memberikan kebebasan untuk berjuang, karena arti kehidupan sebetulnya adalah karena perjuangan, bukan karena hasilnya. Bapak saya juga ngajarin gitu, berjuang, kamu ingin kejar, kamu pengen, udah, apapun yang terjadi tabrak. Kalau kamu yakin kuat, tabrak aja, kalau nggak kuat ya mengkol heula. Gitu. Jadi bapak saya ngajarin gitu, maka saya ngajarin anak-anak juga gitu, sok kejar. Karena sebetulnya keindahan kehidupan adalah ketika kamu berhasil memperjuangkan. Oke. Ini kan band yang lama ya, ada 20 tahun lebih ya? Pak Ben dibuat 91. Berarti umurnya sudah 32 tahun sekarang. 32 tahun. Dan personil masih Alhamdulillah solid lah ya? ya solid. Solid, sangat solid sampai sekarang. Ini kan kadang Akang dakwah nih, teman-teman band nge-band juga, tapi gimana sih cara membagi waktunya? Ya pada awalnya teman-teman saya tahu teman-teman nggak nyaman pada awalnya mereka tidak nyaman. Si Yuki jadi kieu, aduh mereka pasti ada berbicara itu yang di belakang, tapi saya pura-pura nggak dengar aja. Saya berpikir simpel aja, yang saya ini orang rusak, saya harus buru-buru memperbaiki diri sebelum mati, jangan sampai dalam keadaan rusak mati cilaka ya. Makanya saya harus memperbaiki secepat mungkin, sengebut mungkin. Di sini dengan waktu, akhirnya saya dengan pengalaman dan ilmu yang bertambah dan pengalaman yang bertambah, akhirnya mulai makin bijak mengatur waktu, mengatur pekerjaan, mengatur kepentingan dan obsesi-obsesi yang belum tercapai itu. Akhirnya teman-teman mulai nyaman, mulai dapat, mulai mengerti. Dan bahkan teman-teman mulai seneng, ada yang nanya, agama itu gunaannya apa bikin apa tadi mah. Alhamdulillah, tanda mereka bertanya kan tanda bahwa mereka menilai saya ada di kelayakan untuk ditanya. Iya. Ya. Dan mereka mau bertanya berarti mereka kan nyaman, ada rasa nyaman. Tanya perkara ini mah kasih Yuki nanya gitu. Ada kenyamanan dari apa yang saya terangkan atau yang saya bicarakan. Buat saya ini perkara yang positif dan teman-teman juga senang. Jadi mereka juga pada ngebut dalam proses rohani mereka memperbaiki bacaan sholat, mereka memperbaiki bacaan Quran dan sebagainya. Ini sebuah gairah yang buat saya adalah sebuah kebahagiaan tersendiri, bahwa hijrahnya pas band ini ternyata yang lain juga satu band ini kru juga semua makin hari makin baik dalam ibadah. Ada keinginan nggak untuk meninggalkan musik penuh di totalitas untuk agama lah gitu? Sebetulnya sekarang sudah sangat agama. Jadi kami berusaha manggung, berusaha nyempilin hadis, nyempilin doa di dalam, kadang-kadang sholawat. Sempilin dipertunjukkan gitu. Ini memang tujuannya untuk itu, untuk bagaimana dipertunjukkan pas band itu orang mulai mencium ada bau agama gitu. Karena kalau berubah total nggak mungkin, lagu pas band yang lama-lama kan tetap ada lagu hits yang nggak mungkin dirubah gitu. Nggak mungkin tiba-tiba jadi liriknya lagi jadi lagu sholawatan gitu. Lagu hidup pas band itu jadi lagu sholawatan nggak mungkin kan. Jadi memang hanya nyempilin aja. Apakah kedepannya kita akan berkarya menjadi lagu-lagu religi? Ya mungkin saja, tapi jangan berharap religi seperti lagu yang umum. Ya. Ada, misalnya lagu kayak Bimbo, ada sejadah, itu kan jelas bahasanya verbal. Betul. Bahwa ini lagu Islam, atau lagu sholawatan misalnya. Jelas kayak lagunya siapa ya yang siapa penyanyi perempuan deh yang lagunya deh, atau kayak Maher Zain ya, jelas gitu bahasanya bahasa eksplisit tanpa pengandaian lagi bahwa ini loh Islam, inilah kata-kata Rasul.
Ini kata-kata Al-Quran. Kalau kita pas band mungkin lebih kita ini band rock, jadi saya berusaha tidak bicara eksplisit, tapi lebih puitis, misalnya, atau lebih penuh dengan pengandaian, atau dengan lebih kalimat-kalimat hikmah. Gitu ya. Ya pengennya ada di area itu. Siar kan bisa melalui lagu ya. Oh iya. Siar agama ya. Oh betul. Gitu. Jadi banyak sekali pas hari ini saya banyak sekali menerima tawaran manggung di pesantren, manggung di pertemuan-pertemuan pengajian, tapi yang tidak di dalam masjid, ada di halaman masjid misalnya. Sering sekali. Dan saya tetap nyanyiin lagu pas band. Karena lagu pas band itu banyak yang bicara tentang perkara religi sebetulnya. Oke. Yang bersama Bunga Citra Lestari itu judulnya Ku Merindu. Banyak orang karena melihat saya bernyanyi bersama Bunga, maka banyak orang berpikir bahwa ini lagu tentang kisah cinta laki dan perempuan. Yang kapan tuh Kang? Tahun 2004, 2003, 2004. Ada ya? 2003. Itu judulnya Ku Merindu. Sebetulnya itu lagu tentang Tuhan. Maka Cuma orang nggak nangkap ya ke situ. tapi nggak nyangka karena memang klipnya tentang saya bersama Bunga Citra Lestari bernyanyinya, kemudian Bunga juga dengan pakaian khas Bunga, saya juga pakaian dengan pas awig-awigan saya seperti Indian Kanada gitu. Terus dan ya pokoknya mah dengan kondisi kita waktu itu. Tapi sebetulnya itu isinya sangat ketuhanan. Jadi Ku Merindu itu tentang bagaimana kalau kita pulang ini jangan sampai mengecewakan pemilik kita. Jadi cahayamu terangi diriku, ku dapat kau menuntunku pulang. Kaunya itu Allah sebetulnya. Bukan saya dituntun oleh Bunga untuk pulang atau Bunga bicarakan liriknya untuk dituntun oleh saya pulang, bukan. Tapi kami berharap kami yang pulang dituntun oleh Allah. Oke. Kang, seruan. Biasanya kan orang menilai di dalam diri itu pada saat dia berubah nih. Waktu seruan yang zaman yang dulu atau zaman sekarang pada saat manggung gitu. Maksudnya pada saat bermusik gitu. Oh, dulu kayak saya kosong banget nih, setelah saya berubah istiqomah pada saat saya bermusik, saya merasakan ini loh yang gua rasain nih. Banyak sekali ya perubahan. Misalnya cara menatap sesuatu aja udah berubah. Cara memandang dunia udah berubah. Cara memandang panggung, cara memandang penonton juga berubah. Kalau dulu kan naik panggung tuh ini gua, Iya. dengan sombongnya, lihat gua. Sekarang saya ingin lihat kalian dari hati ke hati. Saya lihat satu-satu dengan senyum, dengan berusaha dengan ramah, kemudian berusaha menatap mereka dengan rasa kasih yang terdalam. Ya Allah, turunkan hidayah. Ya Allah, turunkan pengampunan. Ya Allah, turunkan jalan-jalan kemudahan di sisa kehidupan kami. Baik saya, orang di atas panggung maupun orang di depan panggung. Jadi ada rasa care yang lebih, rasa cinta yang lebih, dan rasa khawatir yang lebih. Oke. Khawatir atas apa? Khawatir jangan-jangan kehidupan kami nggak mulus. Jangan-jangan kematian kami tidak mulus. Jangan-jangan perjalanan akhirat kami nggak mulus. Itu yang menjadi kekhawatiran. Kang dulu kan pasti ada ngefans sama band apa atau vokalis apa gitu kan. Banyak. Tapi pada saat sudah istiqomah atau hijrah ini pasti beda lagi ngefansnya sama artis mana gitu. Jadi Before and after gitu. saya tipe orang yang cepat terinfluence. Terinfluence. Jadi dengar waktu kecil dengar Mick Jagger, pengen banget jadi Mick Jagger. Sampai saya pakai celana senam ibu saya. Kan Mick Jagger itu kalau manggung pakai celana senam, pakai sepatu tinju, ya, pakai baju disobek-sobek. Saking pengen seperti Mick Jagger, saya pakai celana senam ibu saya. Itu SMP kelas 1, kebayang nggak? Karena SMP kelas 1 kan cungkring, pahanya tuh nggak berbentuk, lurus gitu. Pakai celana senam, pakai baju t-shirt yang dibuntungin tangannya, sobeknya panjang sampai ke ketek, gini-gini ketek. Kemudian pakai sal, pakai sepatu tinju paman saya. Jalan di Ciamplas, kebayang nggak panas-panas. Setolol itu gitu, saking ngefansnya setolol itu. Jadi saya kalau ngefans,
nggak mikir 2 kali. Totalitas lah ya. Totalitas dia, kami caplas. Tetangga kan semua tuh orang kenal semua, sama keluarga kami tuh kenal semua. Jadi pasti ada orang yang bilang, pasti ada gitu kan. Nggak mungkin nggak ada yang bilang gitu, kita pede aja, kayak bisa. Mick Jagger sedang jalan caplas Jin. Nah begitu, saya kenal lagi band-band lain. Kemudian saya senang Robert Plant, Led Zeppelin dengan baju bunga-bunga, celana jean, ada kulitnya, pakai tali sepatu. Jadi bukan si dipasangin kulit. Kalau pipis susah dong ya. Iya, pakai tali sepatu gitu. Itu bikin jean yang mahal 501 disobekin tengah-tengahnya supaya bisa dijahit kulit. Dikasih lubang tali sepatu supaya bisa masuk tali sepatu. Pakai sepatu koboi. Pakai baju bunga-bunga. Wah, jalan jam rasa saya kaya. Begitu gilanya saya kalau sudah suka gitu. Jadi ternyata ini juga ketika perkara agama ini juga begitu. Begitu tahu Rasul senang warna putih, Rasul senang warna hijau, kadang-kadang suka warna merah di hari utama. Saya ikutin. Oh ternyata Rasul kemana-mana suka pakai imamah. Saya pakai imamah. Cuek aja jalan tengah jalan pakai imamah. Kadang-kadang pakai motor nggak pakai helm. Helmnya disimpan, pakai imamah cuek. Ditilang ya? Polisi nggak berani nangkap ternyata kalau pakai imamah. Oh gitu. Dia melotot, tapi ngeliat saya melotot dia dilihatin. Saya cuek aja. Pak, assalamualaikum. Cuek aja gitu. Jadi saya ini kalau sudah suka nggak pakai saringan lagi, nggak disaring lagi, kerjain aja enggak. Nah, dari sekian banyak yang memberi influence buat saya adalah Mick Jagger jelas. Terus di era berikutnya ada Led Zeppelin, Robert Plant. Terus ada Queen, Freddie Mercury. Terus ada di zaman tahun 90-an itu ada, tahun 80-an itu James Hetfield juga, Metallica juga termasuk vokalis yang saya suka. Kemudian era berikutnya ada zaman musik mulai rame, Grunge dan sebagainya. Ada Faith No More, ada Red Hot Chili Peppers, ada Pearl Jam. Saya ikutin dengan pakaian-pakaiannya. Jadi mulai pakai flanel, pakai celana jean, pakai celana selutut, pakai boots gitu. Saya ikutin. Sampai pakai topi yang besar gede gitu dan ngeplek gitu saya pakai. Kupluk yang panjang ke belakang itu saya ikutin. Jadi saking ngefansnya. Ya, begitulah. Kalau saya itu kalau ngefans sampai segitunya. Setelah istiqomah, hijrah. Setelah hijrah, semua jadikan kenangan. Jadi kenangan saja. Saya pernah seperti itu. Saya pernah nyontek ini. Sekarang sudah waktunya saya nyontek Rasulullah SAW habis-habisan. Itulah sekarang ya. Jadi influencer. Pelajaran berharga dari dulu ngikutin lifestyle-nya Mick Jagger, lifestyle-nya siapa, lifestyle-nya rocker Amerika, lifestyle-nya rocker Inggris, sampai akhirnya saya menemukan lifestyle yang keren, yaitu lifestyle of Prophet Muhammad SAW. Yang orang bilang sekarang hari ini sunnah. Keren. Gitu. Oke. Kang nyanyi dong. Aku dilahirkan bukan untuk menyakitimu, tapi ku digariskan tak membahagiakan hidupmu. Suatu hari nanti, jika hadir si buah hati, ku berharap selalu tak seperti detak. Tahu lagu ini sendiri. Ya Allah. Itu lagu dibuat tahun 2008. Cerita tentang banyak sekali penyesalan kehidupan di waktu itu. Nggak bener lah, banyak nggak jujurnya, banyak bohongnya sama keluarga dan sebagainya. Jadi akhirnya lagu itu dibuat. Tapi ternyata lagu itu salah satu pengantar untuk makin serius dalam hijrah. Penyelesaian tidak akan datang terlambat. Ya. Tapi ada setelah dengerin lagu itu, gua mesti ubah. Ada kekuatan yang hebat dari dengerin lagu yang dibuat itu. Ya mudah-mudahan istiqomah. Amin. Kang, pesan-pesan buat anak muda yang mau terjun di dunia musik.
Jadi kita ini ada di masa yang hebat, masa yang semua berjalan sangat cepat. Jadi dengan adanya jangkauan internet, dengan ada jangkauan kabel optik dan sebagainya, percepatan hubungan komunikasi antar manusia dengan manusia, bangsa dengan bangsa, bahkan belahan dunia yang juga pernah kita kebayang. Dulu orang bisa mengenal Jepang itu harus orang yang pernah pergi ke Jepang. Orang bisa kenal Amerika karena orang yang pergi ke Amerika. Sekarang anak di kampung Cililin bisa masuk kamar orang Eropa. Bisa langsung masuk, nonton gitu lewat YouTube. Bener orang Eropa teh kamarna kieu. Mereka sepatu ke jero imah. Ya. Naik ke kasur teh pakai sepatu. Gara aja budak kampung Eropa teh. Orang Cililin. Oke. Jadi semua tanpa batas. Nah, apa keuntungan tanpa batas? Kita bisa ekspor apapun yang kita tahu. Kita bisa ekspor menjadi pengetahuan yang dikemas jadi lagu, jadi musik, jadi apapun tanpa batas lagi ruangan. Kalau dulu orang main rock, ini musik Amerika. Oh ini musik rock versi Inggris. Oh ini musik rock versi Jepang. Bisa terlihat dengan jelas color musiknya, liriknya dan sebagainya. Yeah. Sekarang orang Cililin bisa mainin musik jika orang Amerika bisa kejadian. Bisa orang Papua New Guinea bisa mainin musik folk mirip orang di di New Jersey. Bisa. Kenapa? Karena ada lintas berita, ada lintas pengetahuan yang liwat dengan sangat cepat. Nah ini kesempatan buat anak muda sekarang eksplor. Jadi silakan pelajari, ambil, kemudian diresapi, kemudian dijadikan karya, itu bukan mudah. Kemudian jadikan video seperti hari ini, direkam, kemudian tayangkan Instagram dan sebagainya bisa dengan mudah. Atau masuk ke lingkungan komunitas lain dengan versi dunia, dengan bahasa Inggris yang bagus, dia bisa ngobrol kemana, ngobrol ke sini, ngobrol ke sana, mengenalkan karya dan sebagainya. Bahkan sekarang hari ini ada profesi-profesi yang dulu nggak ada. Contohnya, misalnya kayak orang bikin lagu cuman berapa bar, mungkin sekitar 30 bar, terus pasang di media tempat jualan, tiba-tiba ada orang klik, gue mau beli lagu gitu. Bisa hari ini, ya, bisa kayak gitu. Dulu kan nggak ada cerita itu gitu. Nah ini kesempatan buat anak muda. Jadi silahkan eksploitasi, inilah zaman kalian, inilah era kalian. Saya ini udah ketinggalan untuk belajar lagi, mau ngulik lagi, berdagang lewat Instagram, lewat biar aku diajarna hoream gitu ya. Nah ini buat kita memang sudah tertinggal. Kalianlah yang punya generasi ini. Nah, tapi lagi, saking cepatnya perjalanan ini membutuhkan kematangan berpikir, membutuhkan kematangan sikap, membutuhkan kematangan rohani. Kalau nggak punya, maka akan kebanting-banting. Kebanting oleh berita ini, kebanting oleh berita itu. Akhirnya nggak punya sikap, jadi apatis, jadi nihilis. Ini nggak percaya, ini nggak percaya, ini nggak percaya, ini nggak percaya, ini nggak percaya. Kadang terlalu banyak informasi yang masuk. Tiba-tiba dengar berita yang sangat teknis, tiba-tiba dengar berita yang sangat budaya, sosial, tiba-tiba dengar budaya yang sangat sejarah, tiba-tiba dengar bicara sangat politik. Wah, akhirnya orang liar. Nggak percaya lagi pada politik, nggak percaya lagi pada sosial budaya, nggak percaya lagi pada ekonomi, nggak percaya lagi pada apa-apa, dan nggak mau percaya pada banyak hal. Akhirnya jadi nihilisme. Nah, ini bahaya. Ya, maka kita mah negara beruntung, negara yang dianugerahi oleh Allah, agama sudah hidup, pesantren beribu-ribu, ulama berjuta-juta, masjid aja ada sejuta. Ya, di negara kita ini manfaatkan. Jadi kalian eksplor dunia, kalian eksplor internet, kalian berkarya, tapi tetap punya fondasi agama yang kuat. Jangan sampai nggak punya. Kalau nggak punya kasihan. Orang zaman sekarang ini kasihan. Mereka seperti hidup kekalayangan di dalam dunia yang berubah dengan cepat. Itu kali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua jadikan orang-orang yang ruhaninya hebat,
hatinya bercahaya, otaknya gemerlapan, dan mengambil jalan-jalan kehidupan Amin. dengan penuh spektakuler. Amin. 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 Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Kang Yuki Pasben, semoga banyak manfaat dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Makasih Bang. Sama-sama. Sehat selalu Kang. Dan sukses selalu. Amin. Insya Allah sukses juga buat Anda berdua. Amin. Bertiga. Makasih. Lupa. Dan apa namanya? Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Ya. Ada pertemuan-pertemuan lagi Ya. yang lebih membahagiakan, lebih menyenangkan, Hmm. dan membuat kita makin semangat menuju hadiah yang paling besar yang dijanjikan Allah kepada manusia. Ini satu hadis. Jadi saya penggal-penggal jadi gaya cerita sendiri, gaya saya bercerita. Saya terlalu yakin terhadap gaya bercerita saya itu menyenangkan gitu. Jadi para sahabat bertanya, kenapa manusia diciptakan sempurna ya Allah? Ya Rasul, ketahuilah sahabat-sahabatku, manusia diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah menetapkan manusia sebagai penghuni jannah. Wah, sahabat Rasul berbahagia mendengar kabar ini. Jadi sudah dikodratkan oleh Allah, manusia diciptakan sempurna untuk dikirim sampai ke jannah. Betul. Persoalannya, kemudian Rasul berkata, tapi tidak semua orang berhasrat menuju jannah. Langsung sahabat protes, Rasul mania, ayah jalan mampu ke jannah. Dia bikin teks perut nanti ini ada apa? Translate-nya. Masa nggak ada orang yang mau ke jannah? Masa ada orang yang nggak mau ke jannah? Pasti harus mau pengen ke jannah. Cek Rasulnya, seueur pisan jelema nu alif ka jannah. Siapakah mereka? Mereka yang tidak mau mendengarkan apa yang aku bawa kabar, dan mereka tidak mau mencontek apa yang saya contohkan. Inilah orang yang tidak mau ke jannah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang semangat menuju jannah. Amin. Ya Allah, menuju jannah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang. Sama-sama.